Sintayong sudah kembali ke Jakarta, itu artinya dia akan kembali memoles timnas Indonesia jelang dua laga melawan Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada hal menarik yang bisa dibicarakan terkait kehadiran Sintayong di Jakarta kali ini. Untuk selengkapnya, tonton sampai habis video ini agar teman-teman bisa mendapatkan penjelasannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Tetap sehat dan tetap semangat. Sintayong sudah pulang ke Jakarta setelah menghabiskan liburan yang disebutnya liburan singkat di Korea Selatan usai memimpin timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Kini dia back to work atau kembali bekerja untuk memoles timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam, musuh bebuyutan. Ada 18 hari ke depan yang bisa dimanfaatkan oleh Sintayong untuk melihat kembali timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Ada beberapa hal menarik yang menurut saya bisa diangkat dari kehadiran Sintayong jelang menghadapi Vietnam. Apa saja? Tentu kita akan bisa melihat bagaimana perubahan yang akan dilakukan oleh Sintayong di timnas Indonesia nanti. Soalnya ada dua pemain yang hampir pasti main. Dua pemain keturunan yang akan main di timnas Indonesia melawan Vietnam. Seperti janji PSSI lewat Erick Thohir. Dua pemain keturunan, Tom Hey dari SC Heerenveen dan Ragnar Oramangun dari Fortuna Sittard akan selesai naturalisasinya pada pertengahan Maret ini. Dari kehadiran Tom Hey dan Ragnar saja, ini mengindikasikan bahwa timnas akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, bagaimana Sintayong akan memoles timnas nanti? Apakah rangka utama skuad yang dibawanya saat membawa timnas Indonesia di Piala Asia akan dipertahankan? Dari dua pemain saja, dua pemain baru yang akan hadir. Ini mengindikasikan bakal ada dua pemain yang tersingkir. Tom Hey berposisi sebagai gelandang bertahan, Ragnar Oramangun sebagai winger. Dari sini saja bisa kita perhatikan bahwa Sintayong mungkin akan mencoret dua pemain yang biasanya dia pakai di timnas Indonesia. Siapa? Ini agak sulit untuk memprediksinya karena pemain-pemain yang selalu dibawa Sintayong ini selalu atau sudah menjadi andalan Sintayong sejak lama. Tapi saya bisa memberi prediksi mungkin kalau melihat dari Piala Asia lalu, mungkin bisa dilihat siapa yang akan tersingkir. Contohnya yaitu Mark Klok, gelandang Persib, yang berjasa untuk meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023 lalu. Tapi di Piala Asia dia tidak berbuat banyak. Dia kalah dari Ivar Jenner, Justin Hubner. Sekarang ada lagi gelandang bertahan baru, Tom Hey, yang sudah ditunggu-tunggu, yang penampilannya dengan SC Heerenveen memukau. Belum lama dia membawa SC Heerenveen menang 4-0 atas Volendam di Eredivisie, dan tentunya ini memberi efek kejutan untuk timnas Indonesia. Dan tidak mungkinlah Sintayong tidak langsung memainkan Tom Hey. Begitupun dengan Ragnar. Ngapain jauh-jauh datang dari Belanda kalau tidak main lawan Vietnam?
sehingga akan menggusur satu pemain. Siapa pemain yang dimaksud? Ya, selain McCulloch, yang terancam juga mungkin antara Adam Alis atau Sadil Ramdhani. Ya, kalau Sadil Ramdhani memang di Piala Asia sudah tidak dimainkan, bahkan kalah saing dengan pemain lain. Adam Alis, ya kontribusinya juga biasa saja dan tidak terlalu menonjol di Piala Asia lalu. Kehadiran Ragnar tentunya karena skuad yang dibutuhkan sekitar 23 pemain untuk 2 laga melawan Vietnam, maka itu Sintayong akan memilih pemain yang benar-benar dibutuhkannya. Sehingga pemain yang bisa memberi kontribusi untuk timnas Indonesia, memberi efek kejut dan membuat lawan kewalahan, membuat Vietnam kewalahan. Tentu keputusan akhir akan ada di tangan Sintayong. Kita hanya bisa menduga berdasarkan penampilan pemain-pemain lama. Belum lagi kita mungkin ada juga muka lama muncul seperti Rahmat Irianto, ya, apakah dipanggil kembali saat Piala Asia dia tidak dibawa karena cedera tepat beberapa hari sebelum Piala Asia dimulai. Maka itu Sintayong datang ke Jakarta tentu dengan segudang rencana, segudang taktik, segudang strategi yang mungkin akan disiapkannya. Strategi tentu ini terkait dengan pemain yang dipilihnya juga. 18 hari ke depan dia juga bisa memantau pemain-pemain di BRI Liga 1 dan abroad. Kita tahu kalau pemain abroad sudah pastilah dipanggil, ya. Marcelino, Pratama, lalu Pratama Arhan, Asnawi pasti dipanggil, ya. Karena walaupun kontribusinya masih kurang, tapi mereka kemungkinan besar dipanggil oleh timnas Indonesia dan kemungkinan mendapatkan tempat di skuad. Nah, yang menjadi perhatian khusus yaitu pemain-pemain lokal, pemain-pemain yang main di BRI Liga 1. Apakah Sintayong akan mempertimbangkan muka-muka baru lagi untuk laga melawan Vietnam? Selain pemain yang digusur, apakah dia mempertimbangkan bakat baru untuk lini depan? Karena lini depan menjadi posisi yang belum bisa ditambah kekuatannya. Memang timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain baru, tapi kemungkinan Juni, itu pun siapa orangnya atau siapa strikernya belum jelas. Kalau dilihat dari BRI Liga 1, saya menjagokan 2 nama, yaitu Muhammad Kanafi dari striker Persik dan juga winger Persis Solo Altaf Indi. Nah, 2 pemain ini cukup menonjol belakangan ini, ya, bersama timnya masing-masing. Muhammad Kanafi, dia memang kadang-kadang cadangan, ya, tapi dia mencetak gol saat pertandingan terakhir, ya, dengan Persik Kediri. Dia juga menjadi salah satu pemain tersubur, kini genap mencetak 6 gol untuk Persik Kediri, salah satu pemain lokal tersubur. Begitu juga Ramadan Sananta yang baru saja mencetak gol untuk Persis Solo, walaupun kalah dari Bali United. Altaf Indi ini nama baru Persis Solo, winger, masih muda, dan saya melihat penampilannya cukup bagus, stamina bagus, skill bagus, dan semoga menjadi pertimbangan Sintayong untuk menghadapi Vietnam. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Terima kasih dan jangan lupa komentar. Salam olahraga.